Hirup Castra, melangkah bersama membana di udara. Halo Sobat Castra, kenalin, nama aku Hida Kalista Monadewi, biasa dipanggil Kalista. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang super duper spektakuler, yang tentunya bertalenta, berprestasi, dan juga cantik sekali. So, welcome to Kak Naukila Alfifah. Halo guys. Nah, Kak Naukila bisa perkenalan diri dulu? Oke, bisa. Halo semuanya, perkenalkan aku Naukila Alfifah dari SMA Negeri 1 Pati, merupakan anggota Parlemen Remaja yang khususnya mewakili Jawa Tengah Dapil 3 yang mewakili 4 kabupaten. Yang pertama Pati, yang kedua Grobogan, yang ketiga ada Blora, dan yang keempat ada Rembang. Oh, oke Kak. Parlemen Remaja itu apa sih Kak? Parlemen Remaja itu adalah sebuah event yang diadakan dari DPR RI untuk bisa menjaring remaja-remaja yang ada di Indonesia untuk bisa menegakkan hukum dan juga paham tentang hukum. Dan Parlemen Remaja juga mengadakan 5 hari simulasi sebagai anggota DPR RI. Oke, next. Kan Kak Nau ini udah kepilih ya jadi anggota Parlemen Remaja yang mewakili Dapil 3 Jawa Tengah. Nah, motivasinya Kak Nau untuk terjun ke dunia politik, khususnya untuk ikut di Parlemen Remaja itu apa sih Kak? Sebenarnya aku nggak terlalu tertarik di dunia hukum. Jadi awalnya tuh emang aku di kelas 10 itu memang ada wishlist untuk bisa ikut Parlemen Remaja. Tetapi karena di kelas 10 itu aku masih terlalu awal dan juga masih di dunia hukum yang terlalu tinggi, jadinya aku menunggu dulu di tema yang memang cocok untuk aku. Di kelas 11 ini ternyata temanya tuh pendidikan, yang menurut aku hal yang krusial banget untuk bisa ide agar bisa memberikan pendidikan yang lebih berkualitas di Indonesia. Jadinya aku menuangkan segala ideku itu di esai yang aku buat. Seperti itu. Keren banget ya Kak ya. Oke, setelah itu harapan Kak Nau setelah Kak Nau ini terpilih jadi Parlemen Remaja itu gimana Kak? Semoga aku bisa memberikan motivasi kepada remaja-remaja yang lain, khususnya yang ada di daerahku dulu ya, di Kabupaten Pati, agar bisa menegakkan hukum dan sesuai dengan tema aku yaitu pendidikan, agar bisa memberikan atau juga memberikan sebuah ide tentang pendidikan sehingga dapat menegakkan pendidikan yang berkualitas. Karena di Indonesia kita tahu sendiri bahwa Indonesia masih memiliki pendidikan yang kurang daripada negara-negara lain. Selama ikut di Parja ini, gimana sih Kak proses seleksinya dari awal Kak Nau itu daftar di Parja, terus sampai akhirnya kepilih nih mewakili Jawa Tengah? Jadi di Parja ini ada 3 seleksi. Yang pertama esai, yang kedua video kampanye, yang ketiga itu ada pengumpulan sertifikat yaitu curriculum vitae. Nah, di sertifikat aku kulik satu-satu boleh ya? Iya. Di sertifikat itu maksimal ada 20 dengan 4 kategori. Yang pertama ada akademik, yang kedua ada non-akademik, yang ketiga ini ada organisasi atau ekstrakurikuler, dan yang keempat ini tentang webinar atau seminar-seminar yang diadakan oleh lembaga. Nah, di situ aku mencantumkan alhamdulillah di 20 piagam, jadi aku fullin di semua kategorinya. Terus yang kedua itu ada membuat esai yang sesuai dengan tema. Di tahun ini 2024 itu tentang pendidikan yang berkualitas. Di esai aku itu ngebuat tentang sebuah inovasi tentang pendidikan karakter, yaitu tentang perundungan. Membuat sebuah komunitas dan juga tentang aplikasi. Terus yang ketiga itu video kampanye. Video kampanye itu ada korelasi dengan esai yang sudah aku buat. Dan juga bagaimana jika semisal aku menjadi anggota DPR RI untuk bisa mengubah pendidikan agar lebih menjadi pendidikan yang berkualitas dengan 3 fungsi. Seperti itu. Oke. Terus selama mengikuti Parja ini, tantangan yang terbesar gitu loh Kak yang dialami Kak Nau itu apa? Sebenarnya tantangan terbesarnya itu gara-gara aku itu daftar, membuat segala macam itu hamin 2 minggu pendaftaran ditutup. Karena aku tuh sebenarnya ada sebuah, bukan taruhan ya, tapi lebih ke pilihan. Kalau misal karena aku juga sebagai pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kalau misal aku gagal di provinsi, aku bakal ikut Parlemen Remaja dan sebaliknya. Ternyata memang gagal, jadi aku di situ ikut Parlemen Remaja dengan waktu hanya 2 minggu, dan tantangannya itu membuat esai dalam waktu cuman sehari, terus minta revisi sama guru pembimbing sih. Pasti susah banget ya Kak ya? Banget sih, okay. banget. Terus momen yang paling berkesan gitu Kak selama ikut Parlemen Remaja ini apa Kak?
sebagai wakil ketua Komisi 10. Terpilih sebagai wakil ketua Komisi 10, yaitu komisi yang membahas tentang pendidikan. Itu adalah sebuah hal yang nggak pernah aku pikirkan sebelumnya. Terus menjadi kelompok aku sebagai Best Performance Art juga. Terus sebagai juru bicara di fraksi aku, Parlemen Remaja. Terus Kak Nau kan sekarang udah terpilih nih. Apakah ada perubahan yang signifikan gitu Kak di hidup Kakak setelah jadi Parlemen Remaja? Jadi di Parlemen Remaja itu setiap pagi kita tuh pasti dibangunin jam 4 buat siap-siap. Terus kita bakal full kegiatan sampai jam 9 itu di rundown ya. Cuman kalau kenyataannya bisa sampai jam 11, jam 12. Jadinya kalau setelah dari Parlemen Remaja itu mungkin lebih disiplin waktu sih. Soalnya di Parlemen Remaja itu bener-bener yang panitianya tuh 10 menit sebelum ada acara atau ada sebuah kegiatan tuh langsung disuruh keluar semua. Dan itu harus tepat waktu, nggak boleh telat, ada absennya. Jadinya jadi disiplin waktu banget. Oke. Lalu, nah Kak Nau itu sekarang terpilih jadi Parlemen Remaja. Apa Kak Nau ini punya gagasan atau ide atau isu gitu yang bakal diperjuangin di Parlemen Remaja ini? Kalau kemarin itu, ini bahas masalah esai ya. Iya. Esai dulu baru DIM. Nah, untuk di esai aku itu tentang pendidikan karakter. Karena awalnya tuh aku buka-buka undang-undang Sisdiknas. Terus aku lihat ada tentang pendidikan karakter. Terus aku searching, ternyata emang benar di situ ada sebuah hal yang krusial, yaitu perundungan. Jadinya aku membuat inovasi yang aku tuangkan di esai aku dan juga video kampanye aku itu adalah Aksi Rindu. Aksi Rindu itu adalah aksi remaja anti perundungan, di mana itu adalah sebuah komunitas yang didukung dengan lembaga-lembaga seperti kepolisian, ada Kementerian Sosial, dan juga ada kita akan kolaborasikan dengan OSIS, MPK, Forum Anak, dan juga Duta Generasi Berencana atau Genre. Terus aku juga di esai itu aku menuangkan ingin membuat aplikasi sebagai bentuk laporan jika ada perundungan, dan itu kayak anonim gitu, jadinya nggak diketahui pengirimnya siapa, jadinya biar nggak ada pembulian berkelanjutan ya. Terus untuk DIM, waktu aku di Parlemen Remaja itu ada 3 DIM yang harus diselesaikan. Yang pertama itu tentang sertifikasi guru, yang baru marak banget ini. Yang kedua itu tentang kurikulum, dan yang ketiga itu tentang UKT kuliah yang mahal. Itu diperjuangin banget, dan alhamdulillah membuahkan hasil. Oke, selamat ya Kak Nau. Nah, terus menurut Kak Nau ya, apakah generasi muda ini bakal berperan gitu dalam dunia politik? Sangat berperan. Soalnya remaja dan generasi muda yang sekarang yang akan menduduki sebuah kursi yang menjadi tonggak negara untuk bisa menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Jadinya harapanku sih semoga aja generasi muda lebih paham tentang dunia politik dari dini. Jadinya nanti kalau misal memang sudah waktunya, semoga bisa menjalankan dengan baik dan sesuai dengan amanah sih. Oke. Nah, membahas tentang dunia politik ini Kak, kira-kira tuh apa sih kontribusi yang bisa dilakukan untuk kita generasi muda ke dunia politik yang selanjutnya yang lebih baik gitu Kak? Yang pastinya ngasih sifat, kalau misal yang sudah aku jelasin di awal ya, bahwa generasi muda itu memiliki kursi untuk bisa menduduki dunia politik yang akan datang. Kita harus memiliki sifat jujur, itu pasti, amanah, buat menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia. Yang ketiga pasti tanggung jawab. Kalau misal generasi muda Indonesia memiliki 3 sifat ini, dipastikan Indonesia akan lebih tertata dan terstruktur tentang hukum yang ada di Indonesia sih. Oke. Terus yang ngomong-ngomong tentang generasi muda lagi ya Kak, gimana sih caranya kita tuh ngajak generasi muda biar mau berkontribusi dalam politik yang lebih baik untuk Indonesia? Salah satunya dengan ikut Parlemen Remaja sih. Karena Parlemen Remaja itu adalah sebuah event yang langsung diadakan oleh DPR RI, dan sebagai simulasi anggota DPR RI selama 5 hari benar-benar dibayar semua kebutuhan kita, dan itu benar-benar ngasih ilmu tentang dunia politik ke remaja-remaja yang Indonesia yang memang terpilih. Dan yang kedua itu pasti ada sosialisasi, terus ada aksi nyata ke remaja-remaja yang ada di Indonesia. Jadinya
mungkin parlemen remaja yang dari tahun semisal 2024 akan bisa memberikan sosialisasi kepada remaja-remaja yang ada di sekitarnya sehingga mereka akan lebih paham tentang dunia politik seperti itu. Terus apakah Kak Nau ini punya rencana ke depannya dalam dunia politik ataupun dunia sosial gitu Kak? Kalau dunia politik belum ada, cuman kalau ke dunia sosial aku cuman ada rencana atau harapan generasi muda akan lebih bisa berbaur dan juga lebih memahami tentang arti sosial yang benar-benar ada gitu. Karena kalau aku lihat di remaja-remaja di Indonesia ini mereka tahu tentang arti sosial tapi mereka tidak bisa untuk memberikan kontribusi nyata di masyarakat sih. Apalagi tentang dunia politik itu susah banget. Iya sih Kak. Terus apa kayak tips and triknya untuk kita generasi muda yang pengen nih gabung ke dunia politik menurut Kak Nau? Ini dunia politik aku kerucutin ke parlemen remaja ya. Okay. Tips triknya, yang pertama bikin esai yang sesuai sama yang pertama tuh pasti niat. Kalau misal kalian gak niat, kalian gak bakal bisa buat nyelesain esai, video kampanye dan juga ngumpulin sertifikat itu selama sebulan, itu susah banget. Terus yang pasti yang kedua itu niat dari itu kita bikin esai, kita nuangin gagasan ide sesuai dengan tema yang ditentukan. Kayak misal tahun aku pendidikan ya, jadinya aku nyari masalah yang krusial di dunia pendidikan. Terus kalian nyari gagasan atau ide, entah itu bisa berbentuk komunitas atau berbentuk aplikasi atau mungkin berbentuk selain dari dua yang aku sebutin, kayak alat-alat yang mungkin bisa lebih membantu. Terus setelah itu kalian membuat esai dengan kalimat-kalimat yang memang setiap paragrafnya itu memiliki korelasi. Jangan sampai kalimat A tidak nyambung dengan kalimat B, itu enggak banget sih. Soalnya dari guru pembimbingku juga bilang gitu, jangan sampai ada ketidakkorelasiannya. Ya pokoknya nggak ada hubungan antara kalimat A dengan kalimat B. Terus kalian bikin video kampanye, itu jangan sampai kalian berperan sebagai pemerintah, tapi kalian itu memposisikan diri sebagai anggota DPR RI. Karena tahun ini tuh banyak yang gagal dari sumber yang aku dapetin ya Kak, di IG Parlemen Remaja itu banyak yang gagal karena videonya itu mereka lebih mentingin pemerintah daripada DPR RI. Jadinya kalian harus seimbangin antara gagasan di esai itu kalian jelasin di video kampanye dengan kalian memposisikan diri sebagai anggota DPR RI. Oke. Terus Kak, selama ikut ke Parja ini, gimana sih Kak untuk kayak Kak Nau ini jaga semangat gitu biar gak ngedown di tengah-tengah, terus biar konsisten terus gitu, kayak aku bisa gitu. Berarti waktu seleksinya ya? Iya. Yang aku jelasin tadi di awal bahwa itu aku setelah kekalahan dari PPK LLAJ terus ke Parlemen Remaja, itu pasti ada sebuah seleksi yang emang sulit banget. Aku minta orang-orang terdekat aku kayak orang tua, teman terdekat, terus dan juga orang-orang di sekitar aku buat support aku. Orang tua aku yang nge-support banget biar bisa nyelesain lah minimal, karena tujuanku itu bukan menang. Tujuanku tuh cuma dapat pengalaman. Kalau misal memang terpilih, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah nanti tahun depan ikut lagi gitu. Dan orang tua aku juga memberikan seperti itu. Yang penting diperjuangin dulu. Kalau misal memang bukan rezekinya ya udah. Jadi cara aku buat mempertahankan semangat aku dengan kalimat afirmasi dari orang-orang terdekat aku sih. Berarti orang tua tuh penting banget ya Kak? Banget. Soalnya orang tua aku benar-benar nekanin kalau misal kamu memang udah terjun di satu bidang, kalau emang kamu mau ikut di satu lomba, kamu mau nggak mau kalah mau menang harus beneran diikutin gitu. Jadi jangan sampai berhenti di tengah jalan. Okay. Terus sebagai penutup nih Kak, apa ada pesan dan kesan yang disampaikan kepada kita sahabat-sahabat SMA 1 Pati? Kalau untuk aku sendiri, kalian pasti tahu bahwa yang ngikutin Parlemen Remaja, dan semoga setelah ini banyak yang ngikutin Parlemen Remaja ya, pasti kalian gak asing sama kalimat bahwa semua orang itu pernah remaja, tapi gak semua remaja itu menjadi Parlemen Remaja. Pesan aku sih, kalian yang masih remaja untuk terus memberikan prestasi-prestasi kalian, dan juga
untuk bisa memberikan sebuah bakat minat kalian ke prestasi-prestasi kalian sehingga dapat menyumbang prestasi ke kehidupan kalian sehingga dapat menjadi bekal di masa depan. Oke. Itu adalah podcast dari Kak Nau sebagai parlemen remaja. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu seperti kata Kak Nau, semua orang pernah remaja, tapi semua remaja tidak semua remaja itu pernah menjadi parlemen remaja. Nah, gimana sih Kak, kayak kita harus menginspirasikan Kak Nau gitu sebagai semangat buat kita gitu loh Kak. Kalau untuk aku sebenarnya aku nggak ngerasa terlalu keren ya. Cuman untuk aku sendiri, aku akan memperjuangin di SMA Negeri 1 Pati khususnya untuk Parja 25 tetap dapat di SMA Negeri 1 Pati. Jadinya aku juga aku bersama dengan yang lain akan buka mentoring Caparja 25. Jadi kalau misal kalian emang mau dari sekarang mau kayak tanya-tanya, boleh banget. Oke. Kayaknya udah ya Kak ya podcastnya ya Kak. Oke. Podcastnya sudah selesai dan Kak Nau ini sangat-sangat menginspirasi untuk kita calon-calon Parja di masa depan ya Kak ya. Nah, please like, comment, and subscribe in the video podcastnya, and bye bye guys, see you.